respect banget sesama tim ini. Karena melihat kalau misalkan mereka ada offset atau ada sedikit celah, pasti lawannya akan memaksimalkan keadaan yang ada. Dan melihat dari Tony dan juga LG yang berada di area middle, mereka melihat terlihat seakan strong banget di area middle. Dan begitu pula dengan Vanguard dan juga Kufra dari tim RB Bopeng. Dan RB Bopeng nih kayaknya especially buat Saizu ya. Saizu ini kayaknya dia nempelin LJ deh. Karena bisa dibilang nih Lolita jadi troublemaker-nya untuk RB Bopeng. Gue lihat ya, gue lihat. Dan Zarkovic kali ini akan bermain sebagai Ruby yang notabene kita sudah sering lihat beberapa momen krusial bisa diamankan oleh Ruby. Dan apakah hari ini adalah harinya dari Zarkovic atau mungkin sebaliknya EVOS Icon yang lebih menguasai early gamenya. Dan melihat dari CH juga kayaknya sudah ditemenin sama LJ, berarti dengan kata lain memang butuh keamanan ekstra untuk seorang CH. Dan kelihatan juga sudah ada 3 pemain yang sudah mau bergerumpul. Dan tire rematch-nya bakal kena connect satu pemain. Dan kayaknya langsung ditatar habis-habisan. Dan first blood diambil oleh Lolita dari EVOS Icon. Oh no, Saizu dia maju secara perlahan tapi tiba-tiba langsung coba untuk dipanis. Bahkan di arah top lane ada pulpen naga dan juga tas Didi bergerak mengincar arah seorang Zarkovic, tapi turtle-nya sudah ready. Langsung bergerak secara perlahan dan harusnya ini turtle yang pertama bisa diamankan sama anak-anak EVOS Icon, tapi Saizu nggak mau tinggal diam. Mulai bergerak secara perlahan, bahkan Zarkovic juga datang ke arah top lane. Dan kita melihat B-Boy terkena ketokan maut dari seorang LJ dan tidak bisa masuk. Tapi tas Didi berhasil nge-secure dari sisi turtle yang bersama. Iya, mereka looking for more dan kayaknya Zarkovic termakan ke perangkap EVOS Icon dan kayaknya bakal ada counter. Oh, ditarik dengan Ruby. 2 pemain langsung ditarik itu saja, tapi Tes Didi membalikkan kedudukan sementara. Dan yes, lu lihat sendiri ada namanya shot dan ternyata dari pemain-pemain RB Bopeng bonyok satu persatu habis. Sabet. Itu team fight di area gang yang sangat sempit membuat EVOS Icon langsung bergerak dan tadi Pulpen Naga sempat nunjukin momentum yang mengerikan. Petrify dapetin 3 player, bahkan lihat cuman 1 team fight tapi EVOS Icon langsung membuat RB Bopeng berdiam untuk beberapa detik yang terjadi di area Purple Buff tadi. Ya ini seakan kalau yang gue lihat ya, EVOS Icon ini nggak mau buang-buang waktu gitu loh. Jadi kayak udah dapat turtle-nya yang pertama, langsung digas lagi gitu loh. Dan ternyata bener aja kepancing juga RB Bopeng, walaupun mereka mancingnya agak jauh, tapi kepancing juga dari EVOS Icon. Dan ternyata bener aja sekarang EVOS Icon lagi leading 1-4. Ya, bahkan unggul dari segi keuangan, bahkan Nominon Blast dapetin 1 ke arah seorang Rusi, diincar oleh CH dan juga LJ. Bahkan lihat sempat terjadi body block, tapi Saizu tidak bisa menyalakan temannya. Dan ternyata di sisi lain datang tas Didi terkena ketokan magic dari LJ, dapetin 1 member tambahan. Ini satu persatu mulai dilumpuhkan serangan dari anak-anak RB Bopeng, tapi masih ada lakukan pause. Jadi pertukaran membuat kematian teman-teman RB Bopeng tidak sia-sia karena berhasil dapetin 1 player LJ di area jungle. Iya, ini EVOS Icon udah masuk ke gigi 4 gitu loh. Mereka nggak mau buang-buang waktu. Mereka benar-benar agresif melihat dari permainan mereka, tapi jangan terlalu agresif dari segi buka map. Karena kalau sedikit ada celah di saat buka map itu, seperti tadi LG langsung terpanis oleh teman-teman dari RB Bopeng. Dan sekarang turtle kedua langsung respon, dan ini waktunya RB Bopeng membalikan kedudukan. Oke, LJ. Di arah depan datang juga Petrify dan ternyata Nominon Blast combo is real dari LJ in the house. Bahkan dapetin 2 double kill untuk seorang tas Didi. Dapetin Saizu dan Zarkovic ini secara perlahan. Game ketiga somehow EVOS Icon sangat-sangat kuat membuat RB Bopeng agak sedikit kewalahan untuk menanggulangi serangan demi serangan yang dilancarkan oleh EVOS Icon. Iya, terlihat banget RB Bopeng kaget seketika dimana kayak dari EVOS Icon udah masuk ke gigi 4 mereka gitu loh. Mereka nggak dikasih napas dari RB Bopeng, jadi ya mereka terpressure
struggle terus dari detik awal game ini dimulai sampai detik ini tuh mereka terstruggle abis-abisan, gak dikasih napas sama sekali, dan bahkan lu lihat di outer turret di arah middle bahkan sudah hancur juga oleh Bullpen Naga, dan ini kayaknya bakal ke bottom lane sih. Ini kehilangan turret tengah ya, bakal semakin mempermudah rotasi dari EVOS Icon. Bahkan LJ dan kawan-kawan, betul kata Snowbi, bakal bergerak ke arah bottom lane. Luminon Blast dilancarkan dan ternyata hanya mengusir pergerakan dari RB Bopeng karena mereka pengen dapetin turret. Dan yang mereka inginkan berhasil didapatkan, yaitu turret di arah bottom lane. Tapi Konsil mulai maju dari Bullpen Naga, mengincar arah seorang B-Boy dengan Rogernya, tapi masih bisa mundur kembali. Tapi ini pressure mapnya dari EVOS Icon mulai semakin menggila, dapetin top, bottom dan juga middle lane. Tapi di arah bawah kita melihat Rusi pun langsung tertusuk, serang mematikan dari seorang Cakim. Bahkan dia dapetin double kill. LJ maju secara perlahan, tapi masih ada B-Boy dan juga Vanguard. Tapi Cakimnya maju tanpa ada keraguan, tanpa adanya ketakutan, langsung dapetin mega kill. Dan Zarkovic masih adanya Emo Vandit Flicker dilancarkan, tapi tidak bisa mendapatkan Cakim. Malahan Zarkovic pun yang harus divonis mati di arah tengah oleh EVOS Icon. Ya ini kayak seakan eksekusinya rapi banget loh dari EVOS Icon. Bahkan lu lihat dari Cakim, saking pedenya dia lawan Roger. Dia depan-depanan, kalau bisa dicium tuh Roger. Gokil banget, dan dia nggak gentar gitu loh. Dan setelah dapat dari Roger dia nggak mundur gitu loh. Mundurnya perlahan banget, dan kalau misalkan masih ada orang di sana yang bisa dia ambil gue yakin. Dan 12-2 ini jauh dari ekspektasi gue. Ya ini kelas banget sih. Dari anak-anak EVOS Icon, bahkan inisiasi dari seorang LJ. Dan bakal bergerak lagi. Kali ini ke arah orange buff yang dia ambil oleh Tasdi. Di bahkan LJ, lihat. Hanya berdiri, berdiam saja, memantau, memancing keributan di arah bottom lane. Karena sudah ada Tony dan juga Cakim yang ready on position. Bakal bergerak ke arah bottom lane. Inner turret pun harus direlakan dari anak-anak RB Bopeng Esports. Ya sudah Ice Queen 1 juga dari Tony, jadi pastinya lebih sakit juga. Dan melihat juga teman-teman dari RB Bopeng di sini mereka nggak bisa berbuat banyak juga. Mereka bahkan untuk hutan-hutannya atau jungle-nya juga pastinya udah dihabisin, udah diratain semua sama EVOS Icon. Yang mereka hanya bisa adalah berharap kalau EVOS Icon ini melakukan kesalahan sedikit, dan sehingga momentum yang bisa dibalikin sama RB Bopeng. Mereka butuh banget momentum, yes mereka butuh banget momentum, tapi hanya sekalikah? Tidak, beberapa kali mereka harus butuhkan. Oke, untuk bisa ngebalikin keadaan karena Yes. networknya juga kalau kita melihat udah terjadi perbedaan 9.000 dipegang sama anak-anak EVOS Icon, semakin menjauh. Kalau bisa dibilang, kalau kata Peter Pan, semakin ku kejar semakin kau jauh. Tak pernah henti mendapatkanmu. Nah. Lagu jadul ya Pak ya? Hah? Orang jadul banget kita ya berarti Pak. Iya, memang ya. Dan lihat kali ini Snowbi di arah top lane. Cakim bener-bener dia tugas utama. Oke, Cakim lu dapetin turret. Kita kawal lu habis-habisan. Waduh. Dan terbukti satu turret tapi yang ngawal berapa orang Pak? 3. Ada Tony, ada LJ sama Tas. Iya, kayak orang mau kondangan gitu. Iya, rame-rame. Yang kawin tuh 2 orang doang tuh. Yang awal banyak. Itu dia. Aduh. EVOS Icon terlihat sangat-sangat rapih. Bahkan lihat, Lord terbuka dengan cukup lebar. Tapi Zarkovic bersembunyi bersama dengan Vanguard. Ketahuan, diketok kepalanya. Kau berani macam-macam, ku ketok pala kau, kalau kata LJ. Dan melihat juga di sini better than ever, melihat dari EVOS Icon kali ini sudah dapat objektifnya. Kali ini dari RB Bopeng juga melihat keadaan di bawah yang bisa diambil sama dia, tapi Saizu yang bakal jadi first priority untuk mereka. Dan Rossi ketahuan, dan Rossi kayaknya bakal jadi target kedua, tapi melihat dari Tas posisinya one hit lagi dari Tas yang tershutdown begitu saja. Dan Rossi mencoba untuk escape dari posisi itu dan tidak akan berhasil. What a mind blow position. Wow, itu Tas Didi sempat nge-cancel. Itu udah 0,0001 tapi ditonjok. Handing tiba-tiba rasinya juga keluar dan dia udah sekarat. Makanya dia ya bisa dibilang gak tahu, dia gak expect juga sih. Iya. Feeling dari Tas. Itu spekulasi banget sih itu. Wah gila sih. Gila.
Feelingnya sih ngeri banget Tas. Gokil. Wow. Tapi kali ini Lordnya bakal berjalan di area tengah dan harusnya masih bisa dipertahankan sih. Nggak dibiarin untuk masuk secara gegabah. Mengetuk base turret milik RB Bopeng. Tapi lihat di arah depan dapetin Cakim, bakal terkena Tyrant Rage dan langsung ultimatum. Serangan mematikan dilancarkan. Cakim kali ini setelah dapetin 5 poin kill, akhirnya ter-shutdown. Ya agak offset sih emang. Tadi gue lihat kayak agak offset aja LJ di seberangnya. Dan teman-temannya bahkan dari Bullpen Naga juga masih di belakang. Dia sendirian di situ dan akhirnya terpancing. Kebetulan memang RB Bopeng lagi rapet-rapetnya. That's why dia memang layak untuk down. Oke, tapi kita melihat ini RB Bopeng harus cari cara sih. Dia pengen dapetin turret at least ya. Kalau enggak, mereka bakal kesulitan banget sih untuk bergerak. Dan ternyata turret top lane lah menjadi pilihan kali ini untuk RB Bopeng Esports. Sedangkan kalau kita melihat dari EVOS Icon lebih bersabar sedikit, pengen nunggu lot yang kedua. Harusnya ya, karena tinggal 1 menit lagi untuk respawn time dari lot kali ini. Tapi yang gue baca dari RB Bopeng ini perlahan tapi pasti mereka udah mungutin turretnya satu persatu loh. Iya benar. Kecil-kecil tapi pedas juga pastinya dari RB Bopeng. Tinggal finishingnya aja. Semisal mereka dapat satu momentum dan itu kontes di Lord, mungkin cerita akan beda. Oke, tapi tas Didi, bak Big Book serangan dilancarkan, tapi tiba-tiba tasnya berhasil didapatkan. Datang malah bantuan Minang Neng Lakasing Sang Kuang dari Pulpen Naga. Hanya untuk mengusir saja dan tidak dilanjuti tim fight-nya ternyata. Karena kehilangan seorang tas membuat EVOS Icon gak mau gegabah lagi untuk terlalu memaksakan. Karena kalau kita mau lihat lagi networknya, RB Bopeng langsung mengejar, tinggal 2000 perbedaannya. Snobby. Jelas, tadi gue ngeliat bahkan perbedaannya pas di 4000 aja itu udah jelas. Kalau misalkan satu momentum salah dari EVOS Icon, game ini akan bisa diamankan oleh RB Bopeng. Tapi ini jadi the moment of truth karena melihat sudah ada Lordnya. 5 orang dari RB Bopeng sudah berkumpul di area Lordnya dan bahkan sudah ada penetrasi juga LJ. Mencoba untuk mendapatkan satu pemain yaitu Zarkovic juga harus down dan ini menjadi momentum parah untuk EVOS Icon. Dan kali ini EVOS Icon looking strong. Dan bahkan 3 pemain langsung hilang tanpa jejak. Meninggalkan 2 pemain tersisa dari Rusi dan juga Saizu. Itu Dragon Tail dari Pendragon langsung mencuri ke area Lord. Bahkan menyisakan 2 player, Saizu dan juga Rusi di area tengah. Masih bertengger Koko. Bahkan Tas Didi udah mulai masuk tapi tertahan posisinya oleh seorang Rusi. Udah mulai ngedapin lagi dari Pulpen Naga. Saizu menarik Lordnya ke arah top lane. Tapi base terekspos. Nomino Blast dilancarkan dan inilah dia Ibu